Studi kasusnya di kabupaten ya. Oh iya. Kalau yang Pekalongan kota itu dapat Oh bukan, ini habis itu. Apa itu? Nah, di kampus di Humas pusat apa ya? Yang dapat DAK non fisik. Iya, iya. Nah, Oh iya. kalau kita sudah dapat DAK yang fisik, Iya. kemarin kan dapat 11 miliar. Oh, yang fisiknya. Nah, kita ngajukan kita di Semayang sana. Giliran yang lain gitu. Oke, terima kasih Pak Ismanto, paparan yang menarik. Perkenalkan, nama saya Yoga Pak, saya di Kranji Kedunguni. Kebetulan ya dipercaya teman-teman pegiat literasi di kabupaten itu dari 2024 akhir. Tapi saya sangat berbahagia ketika kemudian Mas Ribut yang memimpin di kota. Jadi kita itu sudah berkomitmen Pak, waktu di Magelang ngobrol gitu ya. Kita akan bikin kolaborasi bersinergi antara kota kabupaten, bahkan mungkin mau mengajak Batang, cuman Batang belum terbentuk komunitasnya. Jadi kemarin sudah dimulai di tempat saya. Jadi kita ada diskusi rutin bulanan Pak. Jadi dari kabupaten ke kota terus itu aja tiap bulan. Jadi kita akan mengikuti itu. Dalam beberapa hal kita punya problem yang sama lah gitu ya, kira-kira di kabupaten dan kota, tetapi terutama kalau di kabupaten itu kan memang apa namanya, indeks pembangunan manusianya juga itu termasuk papan bawah di Jawa Tengah. Nah ini agak PR besar gitu ya, bagi kami di kabupaten terus terang, tapi saya yakin saya ingin menghidupkan FTBM ini bukan sebagai hanya sebuah organisasi papan nama aja gitu. Jadi saya dengan Kang Ribut udah komit nih, ayo kita sama-sama nih di kabupaten dan kota maju bareng-bareng gitu ya. Karena kita bawa nama Pekalongan kemarin yang sampah misalnya ya, kabupaten juga pasti kena gitu ya. Maksudnya isunya itu sulitnya ini tuh, isunya adalah selalu isu bersama gitu ya. Maksudnya batik itu apa namanya, kota batik itu kota Pekalongan, tapi orang juga melihat ya Pekalongan itu juga termasuk kabupaten dan sebagainya. Banyak hal, jadi kami ini insya Allah akan berkolaborasi. Jadi izin mungkin nanti suatu saat tempatnya di kantor Bapak gitu ya. Bagus Nah, karena kalau di kabupaten kami udah dapatan po hijau itu untuk boleh dipakai kapan saja. Jadi di gedung serbagunanya maupun di gedung audio visualnya. Jadi kayaknya kita akan lebih keren kalau kita bersinergi lah gitu di kabupaten kota. Nah ini refleksi singkat aja, karena di kabupaten ini ya stagnan lah. Mungkin bukan hanya 5 tahun ini, tapi lebih dari 5 tahun ini nggak jelas arahnya kemana gitu. Saya sebetulnya di samping itu saya bikin apa namanya, naskah rekomendasi buat Pemkab. Jadi roadmapnya itu mau dibawa kemana sih gitu ya. Jadi saya ingin ada blueprint yang jelas ekosistem literasi di Kabupaten Pekalongan. Demikian juga saya harapannya ada blueprint yang jelas juga di kota, literasi ini mau dibawa kemana gitu. Karena bukan tentang hanya dibanyakin TBM atau perusahaan komunitasnya, tapi nextnya itu apa sih gitu. Kita apa yang bisa kita lakukan? Bisa nggak kita ada literasi tematik yang di sini khusus apa namanya, bisa menguatkan digital marketing di sini misalnya, tentang kekriaan misalnya batik dan sebagainya. Hal-hal yang tematik itu juga mungkin belum kita garap sejauh ini gitu. Kita masih, ya jujur aja masih banyak TBM atau komunitas perpustakaan yang papan nama lah, yang baru rame di Zoom atau baru rame berkegiatan kalau ada judulnya bantuan. Kalau nggak ada itu kadang-kadang nggak ada gitu. Nah ini saya ingin mendorong ke arah sana sih di kabupaten, dan alhamdulillah saya bisa berpartner baik dengan Kang Ribut gitu ya. Jadi kedepannya mungkin kami mungkin akan merepotkan
teman-teman di kota juga kayak gitu sih Pak. Atau ya Ya. Dijawab langsung. ini aja sih seri Iya. Forum dongengan. Oh, iya. Gendu-gendu rasa. Kayaknya kok kedatangan saya kayak formalitas saya kayak. Apa karena pakai baju seragam? nah Oh, enggak sih. Padahal Mas Ribut itu kalau di kantor ya kayak kita main gitu sama. Oh, kayaknya di sini kok kayaknya monggo. Mas Baroknya aja yang ketemu. Berarti Mas Barat. Beliau ya, kan berarti. belum Jadi gini terbiasa. Mas Yoga. Panggilnya Mas aja ya. nggih Biar mudah terus ya. Oh iya, amin ya Pak. Seneng ya terus. Padahal saya kurang 2 tahun pensiun loh. Oh, Tapi kan kayak baru lulus SMA ya. Nah, gini kalau untuk di Kota Pekalongan kita di Narkus kebetulan kami yang diamanahi untuk mengemban backup di perpustakaan itu untuk kegiatan literasi. Karena Bunda Literasi sendiri yang langsung ngendikan, tolong kita backup. Siap Bunda. Begitu pula kita mengajukan kegiatan apa Bunda yang terkait dengan literasi. Terus kita kegiatan apa yang sekiranya bisa meningkatkan. Kemarin memang misi kita itu ingin meng-blow up perpustakaan dulu. Karena selama ini kan sebelum nuwun sewu, bukan saya merendahkan yang sebelumnya saya di situ ya. Karena perpustakaan kayaknya belum kelihatan. ya. Nah, contohnya itu IPLM kita ya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. iya. Itu dulu 2021 itu kita Pekalongan ranking 3. Seneng nggak? Ya udah tahu. Kita ranking 3, Pak. Kenapa sih? Padahal potensi terus teman-teman pegiat itu banyak. Tapi kenapa nggak bisa meningkatkan itu? Kalau kita di pemerintahan kan harus ada indikator kinerja kita ya, untuk menunjukkan hasil yang kita kerjakan itu apa. Nah, dari 2022 saya masuk ya, itu dari ranking 33 naik menjadi 13. Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman semua. Tanpa Perpusmas, tanpa TBM kita nggak bisa ngatrol itu. 33 itu sejateng nasional. Sejateng Jumlah dari kabupaten 35. Oh, Tapi itu ranking 3 dari Kan bagus ranking 3 dari bawah. tapi lumayan lonjakannya ya dari 33 ke itu. 13. Padahal target kita itu tahun pertama saya paling tidak harus 20 besar. Jadi tidak terlalu berat. Ternyata kok sudah melewati, jadi ya memang masih 20 besar tapi ranking 13. besar ya? Nah, ranking 13, kemudian 1 tahun berikutnya lebih cepat lagi, jadi ranking 4 dari atas. Nah, tapi setelah ranking 4 ini kita kayaknya agak berat ini. Kita di poin yang sumber daya manusianya yang tidak bisa kita kejar karena itu formasi dari pusat. Jadi kita tergantung formasi kalau ada ASN, formasi ASN pustakawan itu baru kita mendapat poin lagi. Kita targetnya 6 pustakawan tapi baru ada 3. 3 ini mau purna lagi. Nah, itu kita di situ kelemahannya. Tapi untuk kegiatannya di masyarakat, untuk gemar membaca, budaya membaca itu kita gandeng GPMB ya, Forum TBM sama IPI saat itu. Kita nggak ada dana, bener di ulasan jenengan literasi itu bukan anggaran. Bagaimana kita berkomunikasi dengan sekiranya di sana kok ada celah kita bisa masuk. Nah, kita komunikasi untuk mengenalkan ke budaya baca itu. Dulu saya pertama kali masuk anggaran 30 juta mau kegiatan yang bagaimana.
Kalau di kesehatan 30 juta satu kegiatan habis. Pengen saya 30 juta doang ya. 30 juta satu tahun, satu bidang. Iya. Nah itu yang saya dapat curhat dari teman-teman kabupaten itu seperti itu. Bahkan untuk kepala dinasnya aja itu nggak ada yang definitif, ganti-ganti terus PJS gitu. Iya. So kayak gitu. Lah mindsetnya itu kalau masuk ke Dinarpus itu orang keuangan, orang bermasalah. Betul. Sehingga program kita literasi itu nggak pernah tergarap. Betul. Itu masalahnya. Orang yang bermasalah di situ ngapain? Nggak ada tanggung jawab berat kan? Betul. Tapi begitu kita masuk, ingin memajukan, ingin memblow up, ternyata PR-nya banyak sekali. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. PR-nya masih banyak. Ini saya biasa rembukan tunggingan sama Mas Ribut, sama Ketua GPMP Mbak Nimu. Pak Is, ini. Ayo kita bareng-bareng. Nah, kita nggak ada anggaran, ada program di sekolahan, ya, di TK ada, Bunda Paut bercerita. Kita gabung di situ, kita masuk di situ. Kemudian program kurikulum merdeka kan ada di SD sama SMP, kita masuk di situ. Jadi dana mereka kita masuk. Nah, mungkin teman di kabupaten Mirip. belum semaksimal mungkin memanfaatkan itu, karena untungnya kita itu komunikasi dengan sesama lintas sektoral itu kita jalin kuat. Jadi sehingga mereka ada kegiatan apa selalu kita dilibatkan. Lah untungnya lagi saya di Perpus itu dengan punya misinya Bunda Literasi, dari sekolah-sekolah atau tempat yang biasa mengadakan kegiatan literasi itu ingin menghadirkan beliau itu nggak bisa. Kalau tidak lewat agenda Dinarpus. Bunda mau satu pintu. Lewatnya Dinarpus. Jadi kami masih bisa sombong. Kamu ingin menghadirkan Bunda, lewat saya. Punyamu kegiatannya apa? Kita rancang bareng, kita masuk. Mereka didatangi Bunda Literasi, senang sekali. Nah, kita untungnya di situ. Nah, memang kuncinya tadi komunikasi, jangan ragu. Kita pakai model SKSD ya, sok kenal sok deket. SKSD sok kenal sok deket, terus ilmu hipnotisnya dipakai, dikeplak-keplak kan manut. Itu. Jadi kami sudah diskusi dengan para ketua pegiat itu ya. Kita membuka lebar untuk Dinarpus, komunitas apapun selama untuk kebaikan dan manfaat di masyarakat, kita persilahkan. Memang sekarang sudah banyak yang pesan, Pak saya tanggal sekian mau pakai Perpus, Pak, makanya kita pakai papan untuk pesanan supaya tidak terjadi benturan. Tapi kalau pertemuan mungkin di aula bawah bisa, kalau bisa juga di lantai 3 kita menggunakan mini teaternya atau aula yang di atas bisa. Jadi kita lihat kepentingannya apa. Kalau harinya sama tapi menggunakan fasilitas yang berbeda masih kita terima semua. Tapi kalau sama aula yang di bawah semua ya otomatis harus yang lebih dulu yang kita utamakan. Jadi kita sudah membuka Mas juga. Monggo. Saya Ini, udah main ke sana Pak, keren banget perusahaan. Walaupun di sawah gitu ya, ke sawah gitu. Malah justru apik to. Mewah mepet sawah. Yang mungkin kira ono pemandanganmu. Nah, ini kita juga ada podcastnya. Monggo teman-teman yang mau Jadi isi Mas Ribut. Mas Yoga ini katanya kita undang Mas. Nah, ini Mas Ribut sama Mbak Nimu pokoknya yang Iya Mas, sudah berapa tayang podcastnya? Berapa ya? mulai Januari ya.
Januari, Februari, Maret libur karena puasa, April, Ya, Mei. 9-an lah. 9. Sebulan 2 kali. Sebulan tiap minggu, Pak. Setiap minggu. Ya. Tadinya namanya Badal Jumatan. Keren kan? Ternyata bosnya ada kepentingan lain. Bosnya kepentingannya malam Jumatan. Namanya sekarang karena hari Kamis kita bingung namanya apa. Mek Pak Ngemis kan kita malas ya. Mek Pak Kemisan karena kayak akhirnya kita ganti nama jadi Pustaka Berbicara. Ya, mudah-mudahan Di kabupaten itu kendala terbesarnya itu kayak nggak punya induk karena nggak ada kepala dinasnya. Yang jadi kepala dinas itu adalah kadang-kadang sekdin di tempat Ya, lain kadang-kadang. atau kepala dinas tempat lain gitu. PLT Mas. PLT jadi nggak ada ini gitu. Kalau ini memang 2 tahun ke belakang ini kan memang belum ada pelantikan ya. Kita juga masih PLT Pak. Kemarin ada yang 3 bulan kan PLT itu kan 3 bulan perpanjang 3 bulan perpanjang. Nah ada yang bilang sih 2 kali perpanjangan kayak presiden aja. Ente dibatasi 2 kali. Saya juga pernah, tak pikir saya yang dilantik ya. Terus pede banget tuh. Turun dari mobil terus gagah-gagah kayak gitu loh. Ternyata ada pilihan lain. Itu kan sekarang kan ya Ya banyak yang faktor-faktor yang bisa satu arah, satu garis komando. Karena yang berseberangan kan mungkin tidak memperlancar dianggapnya ya itu. Tapi kita memang belum saatnya lah. Saya naik dulu dikira kayak tembe kok wis naik mana berarti sopone kayak wani piro. Enggak ya. Jadi kita profesional aja. Kalau dipercaya ya alhamdulillah. Kalau belum rezeki ya wah syukurillah. Ya. Jadi Pekalongan kita siap. Adik-adik yang aku manggilnya orang adik ya, teman-teman aja ya. Kan masih pantas main bareng. Itu kalau mau bikin acara yang heboh, yang dor ya, ke perpus biar perpus tambah meledak. Itu pun dulu waktu kita perjuangan mendapatkan anggaran yang 11 miliar itu ya, sebetulnya kan belum bentar. Istri biasa belum sampai rumah istri tersayang kayak gitu. Dijawab dulu apa enggak ini ya? Monggo Pak. Jawab Pak, nanti saya enggak dapat pintu. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Sebentar masih ngisi acara. Masih diskusi sama teman-teman dengan TPM. Ambil selilak aja. Ya. Ya, oke siap. Iya, waalaikumsalam. Tuh Mas Barok pengen nikah Mas Barok. Ini langsung waduh, udah nikah ini gitu. Yo, Ya, kalau main ke perpus bisa konsul apa saja dengan Pak Is. Kontrol kesehatan, Kalau kesehatan bisa, neka bisa. Kesehatan tuh. Cari jodoh bisa, cari rezeki bisa. mencari jodoh, cara sehat mencari jodoh. Sampai toh. Itu. Ya, jadi apa? Aku tadi ngomong apa nanti lupa. Kegiatan. Buat kegiatan Yang besar. Oh, Wow gitu. nah itu kita masih ingin menampung ide-ide dan kreativitas dari teman-teman semuanya. Ya kita memang kalau ingin dikenal ya, pingin banyak yang makin menggemari, itu memang harus jadilah kalau pelaksana itu ya totalitas. Mau edan ya edan sisan, aja tanggung gitu. Karena kalau tanggung akhirnya hasil kita juga nggak maksimal. Kita ketemunya di lainnya kok pas ya frekuensinya, obatnya habis semua jadi lancar. Itu Kentekan obat. kentekan obat.
rata logam. Tapi dalam artian yang positif. Nah, kita sangat senang. Kalau syukur-syukur lagi kalau masukannya itu sebelum kita itu membuat perencanaan sehingga kita bisa paling tidak, oh ini berarti ini butuhnya apa, ini butuhnya apa. Kalau memungkinkan masih kita bisa usulkan. Dan kalau usulan sudah mentok pun, kalau ada lampu hijau dari Bunda itu, Bu ini ada kegiatan bagus ini Bu, oke. Saya kira itu bisa usulkan susulan mungkin. Itu Mas Yoga. Ya, kami juga dengan Mbak Diah juga sering Mbak Itu Diah, yang paling aktif itu Mbak Diah. iya, Mbak Diah itu rencana mau pindah kota. Lihat karena apa? Penasaran. Kota dulu ayem-ayem tok. Ya. Begitu saya disuruh masuk, ketemunya ya itu tadi yang biasa, kontrol obatnya habis siapa tak ambil ya. Ayo kita ngedan bareng gitu. Ya memang dor Pak. Itu contohnya IPLM langsung naik. Kita perpustakaan bisa langsung terakreditasi. Ya. Terus apa lagi ya? Ya Bundanya termasuk. Alhamdulillah kemarin terakhir masa ngatunya dapat penghargaan walaupun masih di tingkat provinsi. Oh iya, saya mau cerita yang dapat 11 miliar itu. Kita itu nggak ada di lokusnya itu. Kita hanya suruh mengusulkan. Nah, SKSD dari Pak Is itu datang terlambat, dapat duduk di belakang. Yang di depan itu pembicara dari pusat. Begitu turun podium, Pak Is SKSD maju aja. Dan dikira pejabat. Pede aja, nggak usah ragu-ragu. Begitu turun, selamat. Gimana keluarga sehat semua Pak? Padahal kenal aja enggak. Namanya siapa enggak? Terus. Iya, itulah. Oh, cerita-cerita kayak gitu. Terus begitu saya dipersilakan di meja VVIP. Dian. Padahal siapa saya, oke. Nah, cerita des banyak. Untungnya saya bawa video kondisi perpustakaan yang di Jalan Jetayu. Tak kasih lihat. Kasihan Pak, Kota Pekalongan gimana mau maju. Gedungnya, temboknya udah pada coel-coel ya. Garasinya awningnya sudah sender. Sengaja tak foto yang jelek-jelek. Masuk pagi banjir rob segini, pulang rob segini. Tapi saya senang Pak, teman-teman tak suruh pakai rok. Kenapa? Biar nyincingnya tambah tinggi gitu. Lah tak kasih kayak gitu, terus beliaunya miris. Kok miris sekali ya? Kayak di Kalimantan apa di. Nah akhirnya, padahal baru pertama itu ketemu. Langsung stafnya yang di sana suruh lihat. Kota Pekalongan udah masuk lokpri belum? Lokasi prioritas. Kunci. Alhamdulillah. Nah, berikutnya di Semarang sama divisi bagian pengembangan Pak Joko itu. Beliau habis ngisi tapi saya nggak sempat maju karena mejanya terbatas Pak. Begitu breakfast kok sendirian, ajudan sendirian. Aku bawa aja piring ke situ. Halaman lagi, itu lagi SKSD lagi. Cerita. Kalau bisa Pak Pekalongan dikasih Pak kegiatan biar teman-teman kita yang pegiat literasi itu tambah semangat. Ya kita sudah minta. Kemarin sebetulnya sudah saat itu langsung kita dapat TP BIS itu ya. Ada 4 perpustakaan yang dapat bantuan TP BIS itu, dapat komputer PC-nya 3 kalau nggak salah, dapat laptop, dapat televisi, dapat buku 350 judul, dapat raknya juga. Itu diantaranya satu itu. Kemudian kita dapat paket pocadi, paket pojok
baca digital yang kita taruh di Nurseri. Sebetulnya mau dikasih lagi tapi saya bingung, belum dapat lokasi yang untuk pelayanan publik, Pak. Kalau tak taruh di terminal masih habis Oh, ya. karena nggak ada yang jaga. Ya. Rencananya mau dikasih di alun-alun, tapi alun-alun itu lebih riskan lagi. Ini rame. Yang aman memang di sini, walaupun kondisinya kalau malam tahu sendiri ya, banyak apa ya pokoknya kehidupan ya itu ya. Nah, tapi alhamdulillah itu rencananya kita mau dikasih itu lagi, tapi kita Pak sebentar tempatnya nggak ada. Jelas ini Bu. Kalau umpamanya dulu bersedia aku gelem, tapi kan belum, baru ngomong sekarang ya Pak ya. Gitu. Nah itu apa tadi SKSD itu. Karena apa, kalau kita biasa literasi itu nggak canggung. Ya ceritanya ya ada aja. Beliau ngendikan apa, kita jawab. Kita alihkan, kita giring cerita. Nah, kayak menghipnotis. Nah itu Mbak Diah itu kan tanya itu Pak, Pekalongan kok posisi Namburi sebelum kenal saya. Padahal di visitasi akreditasi UIN Gus Dur, beliau duduk di sebelah kanan saya duduk sendiri, saya diem aja cerita sama sebelahnya. Setelah cerita, wah jenengan Mas. Tapi dari teman-teman ada yang mau menyanggah atau Ya, menyanggah. atau mau menyampaikan. Nggak usah disanggah ini Pak. Nanti diskusi santai atau Pergolakan ya, diskusi. Kira-kira ngajak pergolakan ini. Ya. Kali ada ide-ide muda mungkin dari kawan-kawan semua, ada inspirasi mungkin mumpung ada ketua Forum BPM Jawa Tengah, barangkali ada masukan ke depannya atau apa, mungkin silakan Mas Ibad mungkin, atau Mas Ibad nih. Mas Aktivis ini dari buka buku toh Mas Ibad Sandika biasa itu ikut mau- program. Ya, Mas dari Mas Ibad barangkali sharing-sharing buka buku. buka buku piye kegiatannya apa Buka aja buku, sih buka buku. selama ini. Nah, itu. Silakan Mas Ibad. Kegiatannya ini Pak, setiap sore itu kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman aktivis korupsi. Itu kayak dulu satu-satu kita ulas sampai apa ya, sampai secang-cangnya. Kontak ini Mas jadi Di situ kita saling apa ya, saling mengkritisi ide yang ada di dalam buku itu, apakah sesuai dengan yang dijalani oleh siapa si pembacanya atau enggak, gitu sih. Biasanya kita kumpulnya sore Pak di Monumen Juang. Nah, saya punya impian juga sih Pak, mungkin kapan-kapan bisa di tempat di perpus itu Pak, Boleh. setiap sore gitu. Buka nggak sih Pak biasanya? Kalau perpustakaan itu kalau hari Senin sampai Kamis jam dinas kita sampai 4:30. Kalau Jumat kita sampai 2:30. Kalau Sabtu Minggu buka jam 8 sampai 1:30. Karena kita keterbatasan tenaga ya. Berarti kalau sore nggak bisa ya? Biasanya minggu sore sih Pak kita mulainya. Karena kalau malam itu dulu kita pernah pelayanan sampai jam 9 malam. Akhirnya yang datang komunitasnya lain. Malah tempat sejuk, nyaman, gratis. Nah, makanya itu dievaluasi sama pimpinan yang terdahulu itu dianggap tidak efisien. Komunitas lain yang datang. Iya, komunitasnya lain. Pada diem semua, anteng, ternyata CCTV dilihat kok
Masih Enggak, yang lain barangkali mau ngasih masukan atau apa, kita diskusi santai aja di sini. Monggo. Mas ini baju merah itu mas yang baju merah itu. Ini sampai Mas Satria, dia berapa orang? Oh iya, dari Mas Satria. Presma itu loh, kalau calon Presma. Bagus ini tadi kan aku juga baca dari tulisannya Pak Yuga ya. Ini menarik sebenarnya. Jadi Pak Yuga itu sudah merangkum. Saya pikir ini juga mungkin masalah di semua tempat ya. Maaf, kenalan dulu. Iya, kenalan dulu. Baru Saya mau nanya Rido. siapa. Iya. Maaf, saya Rido. Saya bukan pegiat literasi, Pak. Tapi saya orang yang butuh support system atau ekosistem yang di dalamnya ya orang pintar. Saya enggak gitu ya. Saya orang bodoh maksudnya. Iya, Seneng melihat ada forum seperti ini. Korporat seperti itu ya. Nah, Kebiasaan korporat ya gitu memang. jadi kalau mengibaratkan apa namanya Nabi Nuh gitu ya, kan kita nggak bisa membendung apa tsunami atau gelombangnya, tapi paling tidak inilah bahteranya. Itu satu-satunya ekosistem yang bisa menyelamatkan mungkin anak cucu kita ke depan. Di antaranya forum-forum yang tumbuh seperti ini bagi saya gitu. Jadi saya apa namanya, kemudian pernah saya sampaikan ke Mas Nika, iya urgensinya ya forum-forum seperti ini yang mewadahi siapapun dengan latar belakang apapun. Mulai mungkin dari juara kecil, waktu itu aku sekadar ngopi sama Pak Ribut, Mas Andika, itu aja. Jadi saya memang bukan pegiat literasi, saya paling baca story WA, baca status. Itu nah, setelah tadi saya baca, ini menarik benar, artinya ternyata literasi itu punya peran penting di multisektor ya. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung sama Pak Ribut, kenapa sih selalunya kok sing kumpul rata-rata memang mohon maaf secara status ekonomi sosialnya yang menengah ke samping, menengah ke bawah maksudnya. Iya, karena mungkin menengah semua loh. Iya. Iya. Meskipun ternyata memang tidak semua juga Pak Ribut. Artinya sebenarnya ini bergantung pada kesadaran barangkali. Nah, harusnya pada era ini memang saya yang orang korporat, maksudnya saya orang karyawan ya, karyawan ini dunia industri itu sebenarnya sadar atau tidak sadar sedang tidak baik-baik saja. Beberapa perusahaan yang hari ini mengalami PHK massal, dan perusahaan butuh orang-orang yang punya literasi yang bagus untuk mempertahankan perusahaannya. Itu fix A1 gitu. Kenapa sih muncul efisiensi segala macam? Itu dari pikiran-pikiran orang-orang yang dirasa bisa ngurip-nguripi dengan cara efisiensi segala macam. Begitu. Jadi ya, perusahaan ternyata juga butuh artinya literasi seperti ini. Meskipun bukan berarti kita mengarahkan literasi kemudian untuk industri ya. Literasi lebih besar dari itu, saya pikir. Forum-forum seperti ini lebih besar dari sekedar dunia industri. Tapi saya merasakan manfaatnya betul hasil dari komunitas ini. Kemudian saya sebelumnya saya pendidikan matematika Pak Heru, tapi saya pernah kerja di BCA, saya pernah bergabung di keluarga Kudan Harem. Hari ini saya bergabung di Sigroup. Sigroup itu diantara subbisnisnya ada Sibank atau Simani ya. Terus untuk yang apa namanya e-commerce-nya ada Shopee. Untuk ekspedisinya ada di SPX Express, saya kebetulan gabung di situ. Dan satu lagi untuk di entertain-nya ada Garena dan beberapa sub lain, dan sekarang masih dikembangkan. Itu sampai disayembarakan memang siapa yang punya ide gagasan bagus untuk beberapa pilar ya, diantaranya yang soal efisiensi atau inovasi apa untuk memajukan perusahaan akan dikasih semacam reward berapa ratus juta. Jadi memang mereka butuh juga orang-orang yang punya literasi kuat untuk membaca pasar, untuk menjaga situasi seperti semacam itu. Nah, saya pikir sebenarnya forum-forum seperti inilah nanti yang sebenarnya menjadi wadah
Nah itu sebenarnya memang apa ya namanya, sebisa mungkin memang forum-forum seperti ini memang membahas banyak hal-hal. Tadi saya singgung ada literasi kesehatan, literasi kayak saya baru jadi orang tua ya, soal parenting, soal misalkan di sini ada banyak pengusaha-pengusaha muda, bisa tuh literasi apa ekonomi finansial, cara pengelolaan uang dan segala macam. Barangkali itu bisa juga untuk menjadi apa ya, langkah awal misalnya kalau mau menggendeng. Karena banyak juga ternyata ini saya ngomong seperti ini karena saya ternyata setelah gabung di si grup saya tahu bahwa kondisi pebisnis di kota ataupun kabupaten Pekalongan mayoritas memang sebenarnya secara manajerial keuangannya ataupun pembukuannya bahkan itu tidak sampai rapi gitu. Artinya pokoknya besok kerja payu sholat duha, jadi itu luar biasanya. Itu yang berbeda, menarik ya. Keuangan tidak serius, ini serius Pak, realitasnya begitu. Makanya tidak heran kemudian kondisi apa namanya, salahnya banyak yang tumbuh, banyak yang juga nanti redup. Itu sebaliknya. Ada kemungkinan pengelolaan dan manajerial dan pembukuannya gitu di antara itu. Nah mungkin itu bisa jadi bahan untuk teman-teman misalkan menarik pebisnis muda di kalangan masyarakat Kota Pekalongan Kabupaten. Salah satunya itu karena memang iya menarik juga. Kemudian kolaborasi antar sektor termasuk pemerintahan segala macam ya betul. Kalau literasi sudah tidak menjadi kompas ya emang tujuannya mau kemana, otomatis semua akan terarah ke situ. Fokus pemerintah yang kemana memang akan susah. Saya sepakat tadi tulisan ini menarik bahwa untuk menjadi refleksi. Saya sebagai orang awam juga iya ya aku beruntung nih kenal apa namanya komunitas ini. Coba bayangkan barangkali mereka tidak gabung itu ternyata belum kenal. Itu aja Pak Riku. Serius, saya percaya bahwa Mungkin exposure-nya ya diantaranya mungkin exposure. Jadi toh saya bukan pegiat tapi saya apa ya, saya rindu ekosistem yang seperti ini. Jadi bukan akhirnya saya kemudian ayo ngajak-ngajak orang, karena kenapa sih saya sepakat ini, karena saya juga butuh nanti untuk menyelamatkan saya, untuk menyelamatkan anak cucu kita mungkin gitu, dan seterusnya masyarakat kita lebih luasnya mungkin. Itu saja sederhana. Jadi tidak tahu tadi kriteria IPLM-nya Pak itu seperti apa sih, kita nggak tahu sebenarnya. Mungkin banyak juga pegiat yang ini Pak nggak tahu, tapi dan ada itu tadi kemarin kita gitu. gitu. Jadi itu sih Mas Rido ya. ya. Bagus. Terima kasih Mas. Yes. Kurang lebih itu sih. Nanti mungkin dari teman-teman mahasiswa juga bisa sharing, karena ya hari ini banyak kok yang jurusannya bahasa Indonesia terus kemudian dia jadi kerja apa. Artinya ruang inilah yang kemudian akan membuahkan cakrawala berpikir kita untuk yang tadi Pak S bilang, bisa kok orang musak bidang itu toh gitu. Saya ada istilah lupa tapi pokoknya biasa saya tahu ngomongnya master of none ngomongnya aku lali Pak ngutip ngono gitu. Nggak usah rasa. Ya rasa ya timbang salah-salah di sini ngomong sing biasa moco. Iya gitu ya. Ya, tapi pada intinya Pak, saya merasa diuntungkan dengan komunitas seperti ini gitu. Itu aja sih teman-teman. Ya, mungkin bagi teman-teman mahasiswa barangkali ini. Silakan. Sekian banyak pertemuan saya nggak pernah bicara sama sekali. Belum ya. Antara nggak dapat kesempatan atau kehabisan waktu karena yang bertanya itu bagus-bagus sekali kualitasnya. Mohon izin perkenalan, nama saya Handono Wari. Saya jurnalis Pak. Tapi sebenarnya saya jurnalistik itu karena ngiras-ngirus. Saya itu sebenarnya bukan jurnalis asli. Saya itu nge-report untuk aplikasi suatu enzim nutrisi untuk pertanian yang mana itu untuk peningkatan kualitas pangan. Nah di tengah jalan itu kata teman saya, eman-eman kalau kamu jalan-jalan motret-motret tapi nggak ada catatannya. Nah beliau ngajari saya tentang bagaimana merekam aktivitas kita secara baik dan benar. Alhamdulillah kemudian saya ketemu sama Kang Ribut.
terus saya dikacori sama Kang Ribut sampai akhirnya jadi orang yang apa ya, pendiam. Pantesan dicari tentara ya. Ya, saya punya keresahan dari selama beberapa episode ini saya ikuti dari awal sampai sekarang ya. Keresahan saya adalah matinya jurnalistik. Matinya jurnalistik dan jurnalis itu sendiri. Dalam artian saat ini kita kami ya, terutama kami merasa prihatin dengan krisis literasinya masyarakat terhadap bagaimana menjadi jurnalis yang baik dan benar. Soalnya kami melihat banyak sekali konten postingan yang membunuh media konvensional dengan posting viral yang sebenarnya itu tidak terlalu penting, tapi menjadi sorotan atau exposure, menimbun sesuatu yang harus diekspos di pembicaraan sebelumnya. Nah, kami melihat keprihatinan ini, sempat mengadakan sedikit beberapa pelatihan, terutama kemarin di videografi jurnalistik, menyampaikan kode etik jurnalistik juga, tapi saya rasa itu masih terlalu sempit spektrumnya. Bagaimana kedepannya kalau teman-teman ini membantu kami sebagai apa ya, kuli lensa ya, buruh lensa, Istilahnya bagus. jadi kami hanya buruh Pak, jual foto Pak. Nah itu tolong teman-teman yang suka literasi, masyarakat terutama keluarganya atau temannya atau serumpunnya diajak lebih berliterasi tentang bagaimana nge-share, karena banyak sekali penyakit masyarakat yang dimulai dari share-sharean yang tidak bermutu, yang kemudian diamini oleh banyak orang menjadi anggukan universal. Nah, anggukan universal sekarang ini ya, produk-produk AI yang nah, benar gitu. Itu anggukan universal itu kan penyakit psikologi yang kelas berat. Ketika salah sudah diamini oleh ribuan orang, maka itu akan menjadi hukum baru. Nah, tolong kami minta tolong dari kaum-kaum yang terjepit ini antara kematian atau layamutu walayah ya. Iya. Seperti itu kawan-kawan, tolong untuk jadi atensi bagaimana spreading informasi hidup dan matinya jurnalisme yang sebenarnya. Itu aja, Mbok, bila ada kesalahan saya minta maaf, monggo ditanggapi atau dikritisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Han, saya itu di RBP pernah bikin kegiatan namanya digital literasi. Salah satu materinya hal kayak gitu. Jadi think before share lah gitu. Jadi memikirkan sesuatu sebelum kita melakukan atau membagikan sesuatu. Teman-teman, monggo. Karena sudah jam 5 barangkali mau juga sholat dulu bisa dilanjut lagi dulu, atau misalnya yang mau sholat dulu. Tapi kalau salah di sebelah saya izin, saya harus ke stasiun. oh jam berapa? Jam 6 ya, jam 6 berapa gitu. Ya. Aku juga izin. Iya, Jam 4 itu aku harusnya absen. Nggak apa-apa. Tapi aku udah izin. Tadi sama pimpinan udah izin. Saya izin. Nah, hari ini ada acara di Sokan, ada izin telat. Di foto aja untuk moderasi. Menanggapi Handono ya, sambil jalan ya. Sebenarnya dari situ aku difoto sama Pak. Sebenarnya Kan untuk moderasi. kalau jurnalistik itu Mas, sebentar, kali-kali itu yang cewek ya. bukan itu digeser ke sana gitu. Jadi saya bisa ngambil beberapa kali nih. Ini makanannya. Saya tuh mau ngambil, Ada komentarnya mau ngambil tuh nggak berani itunya. Lihat dari sini terus. Iya. Kesini terus ya. Terus aja. Itu kenapa di sini? Kan ya nggak enak gitu. Jadi sebenarnya kalau katakanlah ini kan ketakutan yang saya kira itu kan hasil dari wacana yang kemudian mengemuka. Saya nggak percaya bahwa jurnalisme akan mati karena AI itu nggak percaya, nggak 100% percaya, karena bagaimanapun juga Amerika saja ini berdasarkan tulisan dari Amerika ya, bahwa seorang pakar jurnalistik Amerika bahkan menertawai Indonesia loh, berani menertawai Indonesia hanya gara-gara televisi Indonesia berani menampilkan news anchor langsung pakai AI. itu fatal dalam koridor hukum. Makanya ngomong soal jurnalisme kita perlu ngerti dulu
konsep yang digunakan atau paradigma jurnalisme Indonesia ini apa? Siapa sih konsepnya siapa? Nah, itu yang harus ditemukan oleh teman-teman jurnalis sih menurutku itu. Karena selama ini jurnalisme yang muncul di permukaan itu jurnalisme langsung praktek lapangan, no konsep. Menurut saya ya. Adapun yang punya konsep kuat, ya kita bisa melihat media yang cukup kuat, pasti biasanya gitu. Nah, makanya kemudian yang terancam itu yang jurnalisme yang no konsep itu tadi sebenarnya. Saya yakin Tempo masih akan tetap jalan. Kompas masih akan jalan. Karena ruhnya Gitu loh. beda ya. Ruhnya beda. Coba deh. Tempo biarpun ini deras media sosial ya. Tempo pinter main bocor halus. Ya, gitu kan? Itu untuk iklan, gitu kan? Media iklan beritanya. Nah, terus kemudian Kompas dengan video shot pendeknya dia main pinter banget. Yang paling terlambat itu adalah Suara Merdeka. Adaptasinya memang harus cantik. Ya, aja tiru Suara Merdeka. Dia telat banget. Radar Pekalongan, wah telat meneng. Apalagi Iya, makanya akhirnya kan cara berpikirnya yang penting viral, yang penting populer itu kan. Enggak itu. Coba deh pelajari cara Tempo dengan bocor halus itu apa sih yang ditampilkan di situ. Itu keren banget. Itu bahasa iklan banget sebenarnya. Neng ora ketara. Nah, itu yang lain-lain aku respon ini ya Mas Ibad keren. Cuman mungkin ya Mas Ibad refleksi untuk setiap kali kegiatan perlu tak pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tambahan Pak Sandi juga? Cewek dong perwakilan cewek. Perwakilan cewek barangkali ada ya Bu. Pikiran untuk Bali nih kalau ngomong. Mungkin karena terbatas waktu juga mungkin makanya kita akhiri diskusi kali ini. Literasi tidak TPM tidak memberikan apa-apa ya, simpelnya Tidak memberikan memberikan kesejahteraan. Orang Tidak memberi memberikan apa-apa ya. tidak memberikan kesejahteraan. Tidak memberikan kesejahteraan. Tidak memberikan kesejahteraan. Iya Pak ya. Yang intinya Saat ini, tapi ke depan menjadikan untuk sejahtera. ya investasinya investasi kognitif. perubahan ke depan dari kita semua yang harus bekerja sama untuk merubah literasi di khususnya di daerah kita sendiri. Mungkin sekian mungkin dari kami. Mohon maaf apabila saya juga menyampaikan literasi secara kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.